Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan BKOS bersama Kang Anaris on stage. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Apa yang ada dalam video-video di channel ini luar biasa. Terus mantengin, terus tonton, dan semoga Anda terinspirasi. Kenapa? BKOS Channel Inspiratif. Dan hari ini saya bertemu dengan sahabat saya yang luar biasa, teman yang istimewa. Siapa dia? Kita kenal sejak dulu, namanya adalah Agung Love Masjid. Dan ke bawah sampai sekarang, beliau sekarang jadi takmir Masjid Muslim United. Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, Muslim United setelah menggelar perhelatan akbar, tablik akbar bersama banyak sekali asatid dan di beberapa kota, kini saatnya kami di masa pandemi ini menjadi momentum bagi Muslim United untuk kembali bertekun berkhidmat di Baitullah, di rumahnya Allah. Itulah sebabnya kenapa Muslim United memutuskan untuk membuat Masjid Muslim United. Hal ini menjadikan kami semua teman-teman yang ada di jejaring Muslim United menjadi seorang santri yang mengabdi, tidak hanya profesional dalam mengadakan sebuah event atau acara akbar, tapi kami mencoba profesional sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program-program di Masjid Muslim United kami mencoba untuk mengisinya dari subuh hingga ke subuh lagi. Ini seiring dengan berdirinya Masjid Muslim United, insya Allah bersama ratusan masjid kita bergabung dalam sujud persaudaraan Masjid United. Insya Allah akan memberikan wacana baru dalam konsep dakwah, yaitu kembali ke masjid, dari masjid umat bangkit. Makanya kami bersama-sama dengan ratusan masjid di seluruh Indonesia ingin menerapkan konsep dari Masjid Enterprise, di mana masjid itu sebenarnya bukan bangunan fisik, tapi adalah fungsional. Masjid yang memberikan jawaban kepada masyarakat, masjid yang memberikan solusi-solusi kepada permasalahan umat. Insya Allah menjadi masjid yang rahmatan lil alamin, sehingga merepresentasikan daripada syariat Islam. Insya Allah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya semua permasalahan umat solusinya ada di masjid. Mau lapar, masjid kenyang. Mau tidur, masjid ada penginapan. Mau pendidikan, masjid gratis pendidikan. Mau kesehatan, gratis kesehatan untuk masyarakat, dan lain sebagainya, hukum dan sebagainya. Insya Allah semoga diberi keberkahan kepada Allah dengan berjamaah. Pertolongan Allah insya Allah akan segera hadir lewat program sujud. Saat ini konsep sujud persaudaraan Masjid United ini adalah untuk
masjid-masjid yang kepengurusannya sudah mendapatkan training secara teknis dari Masjid Enterprise dan lulusannya, alumninya digabungkan agar bisa mengaplikasikan secara bersama. Saat ini sudah 2 angkatan, 300 lebih masjid di seluruh Indonesia, dan insya Allah target kita kan ribuan masjid, bahkan mungkin ratusan ribu ke depan. Dan ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, yang otomatis memerlukan kebersamaan atau berjamaah. Insya Allah dengan berjamaah kita bisa. Dari Masjid Umat Bangkit. Ya, kalau dari konsep Masjid Muslim United sendiri, ini kita harapannya bisa memberikan contoh sebuah masjid yang dibikin dalam waktu hitungan hari dan langsung memberikan fungsi sebagaimana layaknya masjid yang dibangun Rasul, yaitu fungsi secara Baitullah, secara Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Jadi masjid itu hidup dari pagi sampai pagi lagi. Masjid itu memberikan angin untuk masyarakat, memberikan kerinduan kepada masyarakat untuk berlama-lama di masjid, untuk tentunya mengingat Allah, tentunya di situ sama-sama bahwa memperjuangkan menegakkan agamanya Allah, dan masyarakat tentu mendapat efeknya, baik itu dari sisi ibadah maupun dari sisi muamalah, ekonomi, hukum maupun aspek-aspek pendidikan juga ada. Semoga dengan hadirnya Masjid Muslim United ini bisa menjadi inspirasi untuk kita kembali menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam, dan bagaimana nantinya masjid bisa membangkitkan umat kembali untuk memenangkan agama Allah. Kita tidak perlu membangun bangunan yang besar terlebih dahulu, akan tetapi yang perlu kita bangun adalah mimpi, visi besar kita, dan kontribusi besar kita terhadap umat sebelum kita membangun bangunan rumah Allah yang megah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau mengulik dulu kisah beliau tentang kenapa beliau itu senantiasa kemudian di belakang dia itu disandingkan dengan masjid. Ya, love masjid lah, resik-resik masjid gitu kan. Kemudian apalagi yang hubungannya dengan masjid itu banyak ya? Takmir masjid, Takmir masjid, bangun masjid, nah gitu ya, ngono-ngono lah. manajemen masjid. Oke, nah ini ceritanya dulu mungkin diawali dari love masjid. Kenapa dulu terpikirkan bikin semacam komunitas ya, komunitas love masjid itu? Apakah begitu cintanya dengan masjid? Atau pernah putus cinta di masjid? Ngopo piye? Cerita wae. Ya, jadi awalnya ini dulu saya pas hijrah pertama kali. Ini kunci hijrah pertama kali itu dulu ya pengen menjadi orang yang baik, habis kerja dan lain sebagainya itu terus apa ya? Teman-teman ekosistemnya itu lingkungannya itu belum bisa mensupport untuk jadi baik gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk wes tak tinggalkan semuanya, nomor ganti, handphone dimatiin. Tuh, aku meninggalkan semuanya, aku hijrah ke Masjid Jogokarya. Nah, aku ngontrak rumah sebelah persis Masjid Jogokarya, satu rumah lah. Kulonnya apa wetane? Timur. Wetane ya? Nah, wetan. Oh iya, benar. Timur ya. Nah, terus makanya di sana itu aku pokoknya kegiatannya meng sholat, ngaji, sholat, ngaji, tiap hari meng ngono tok. Nah, dulu awal ini gara-gara sering dengerin ceramah, terus apa toh yang bisa tak perbuat tuh, nah, katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya.
apa orang sing paling sebaik-baiknya manusia sing bermanfaat. Betul, Nah, terus aku ngono apa? Ya udah, yang Jawa Karan aku untal-untul itu ketemu Mas Gostamis pokoknya ngewangi noto sendal dan lain sebagainya. Betul. Nah, di hari ke-13 itu aku tuh sujud di karpetnya Masjid Jawa Karyan. Nah, terus nenggone baduke kene iki ting krekes. Nah, dari situlah muncul insight. Wah, ini ora bener iki. Masjid sing makmur, atau jamaahnya banyak, tapi kebersihannya kurang diperhatikan. Akhirnya aku punya pikiran buat bikin komunitas bersih-bersih masjid keliling gratis dengan standar profesional seperti halnya membersihkan hotel, kantor, dan tempat-tempat yang mewah dengan peralatan standar cleaning service yang wape. Aku sempat ikut training cleaning service, terus cari chemical peralatan nomor 1 kayak gitu. Karena mikirnya dulu, wah ini karpetnya sing misalkan kita nonton itu aja karpetnya kuandel apik ming didak-idaki nang masjid dienggo sujud kok masuk ora. Betul. Terus ora apik. Intinya itu. Nah, dari situlah juga aku bikin namanya Love Masjid, bersih-bersih masjid keliling gratis. Mimpi nih bawa mobil yang mewah, yang apik. Nah, cuman karena dulu ya kita mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, nah kan. Makanya nanti nyangking ngekepi apa vacuum cleaner. Boncengan. Wah, benar. Oke, zaman rekosone biyen ya ta. Karena nggawa apa? Semprotan pewangi ya. Betul. Ya. Nah, baru setelah itu baru ada fasilitas muncul mobil dan lain sebagainya, terus kita keliling dari masjid satu ke masjid lainnya sampai tercatat ya hampir 1.600-an masjid. 1.600 masjid di Yogyakarta dan sekitarnya. Berarti memang banyak hal yang menginspirasi kita, mungkin terkadang itu muncul secara tiba-tiba ya. Lagi ngopo, wah saya punya inspirasi ya. Oh ternyata ini ada yang kotor, kemudian dia punya apa sih yang bisa saya lakukan? Ya mungkin dari sesuatu yang kecil itu, dari yang kecil, dari yang sederhana, dari diri kita sendiri untuk merubah itu, akhirnya kemudian muncullah komunitas Love Masjid. Nah, terus waktu itu apakah ada semacam dukungan dari teman-teman kenapa kok sampai kemudian bisa keliling ke Jogja sekitarnya itu kemudian diterima begitu? Ya, jadi kan waktu itu belum ada. Jangankan di Jogja, di Indonesia belum ada. Orang sing selo, jamaah selo iyah itu muter ngewangi ngresiki masjid. Kayak kurang gawean. Wah, sangat kurang gawean wis ora cetha wis pokoke gitu loh. Nah, tapi dari situ netes pelan-pelan itu malah justru memunculkan inspirasi bagi orang. Karena setiap kosean WC, setiap ngelap kaca dan lain sebagainya ini rasane iki kaya menghapus dan ngresiki dosa gitu loh. Nah, dari situ rada viral, orang ngerti. Wah, masjidmu gelem diresiki gratis ra, iki ana ngomong selo-selo ra cetha iki ya gitu. Gelem ngresiki masjid. Nah, terus keliling. Nah, dari situ terus itu awalnya berapa orang itu? 2 orang. Cuma yang bawa ini gitu. Terus akhirnya 3-4 orang. Akhirnya jadi banyakan. Zaman dulu belum zaman WA grup barang itu belum ada ya. BBM katanya. Dia nih kentongan ya. Ayo nang masjid kene. Iya. Ra cetha ya. Oke, dari sedikit kemudian menjadi banyak itu berarti kan betul-betul didukung dan banyak orang yang terinspirasi dengan Alhamdulillah. Itu. Luar biasa sekali dan tentu melakukan itu bukan tanpa ada harapan kan? Pasti harapannya tadi itu ya, seakan-akan merasakan bagaimana kita menghapus dosa-dosa kita kan gitu ya. Jadi cocok gitu ya, untuk anak-anak yang baru hijrah gitu ya. Wah, cocok banget. Sumpah, karena apa ya? Kadang orang hijrah ya, terutama aku dulu. Kenapa main figuran? Masya Allah, ini siapa ini? Adek. Halo. Lagi rekaman ini. Anak lagi rekaman. Ini anak yang berapa? Anak yang kedua. Masya Allah. Namanya siapa? Cita-citanya apa? Aisyah. Cita-citanya apa? Aisyah. Oh, jadi Aisyah. Oh, jadi Aisyah, Masya Allah. Aisyah yang keberapa? Semoga jadi anak yang soleh. Tadi Mas Lofwan nggak bolehin tempatnya Mas Lofwan. Oh no, Udah, adik main ke tempat Mas Lofwan dulu ya.
nggak mau ikut siaran di sini, syuting di sini. Lovan apa love masjid? Lovan. Dan Oke. ngeliatin aja ya. Iya. Oke. Ya. Terus iki ono teh ketoke. Nah, kan ngeri toh. Masya Allah. Ngeri ya toh. Allah. Ono teh iki. Ya. Dan ketok Oh. ngeteh sore ya, di Ben. sore hari ngene lho iki. Jos mati. Matur nuwun lho, Mas. Ya, Mas siapa namanya? Mas Gali. Masya Allah, semoga lekas dapat jodoh ya. Amin. Ya. Kok ngerti nek rung dijodoh ya? Hah? Nani titis ya. Ya nek ora kan gak kebujun ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis diombe ya. Ya mumpung anget, Bang. Iki ora properti ya iki. Ora ya, Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah sebenarnya itu Ya. untuk orang hijrah aku disini ono. Aku ora iso ngopo-ngopo piye carane mengabdi berbakti ya itu. Ya. Tapi setelah ngejak Dek. Ya. Ya, duduk sama ayah. Setelah apa namanya itu? Kita netes pelan-pelan bersihin tuh, akhirnya kan kita terus sinau iku Kang. Ini sing harta masjid, harta resi itu masjidnya berapa banyak itu. Ternyata di Jogja ada 6.500. Kita sempat 6.000 ya. nyari apa namanya itu data. Nah, terus nggak cukup apa Jogja. Dek, ini masuk ke mic. Masuk ke mic. Cium dulu. Iya. Jadi apa ngulik apa hampir se-Indonesia. Ternyata di 2013 itu se-Indonesia udah 800 ribuan. Kalau sekarang 2021 ini udah 1 juta lebih. Masjid. Masjid. Nah, makanya terus wah subhanallah ini nek masjid iki apa ketoknya menjadi bagian bangunan sing tidak ada apa ya kantor organisasi apapun sing punya bangunan ini sebanyak masjid ini, sebanyak kayak umat Islam ini. Betul. Puasa oke. betul. Nah, terus akhirnya kan nah, iki ketok iso jadi solusi iki. Aku lek berkhidmat resik-resik masjid iki dalam rangka juga mengaktifasi masjid-masjid itu untuk kembali menjadi pusat peradaban Islam. Woi, Nah, akhirnya jadi sih keren ya? gawe visi lo masjid mengembalikan masjid sebagai pusat peradaban Islam. Wis tahun piro kuwi ana visi 2013. 8 tahun yang lalu. 2013 Iya. sudah punya misi yang mendunia. Ya. Menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Dan tidak hanya peradaban, Hmm. tapi peradaban Islam. Peradaban Islam. Nah, karena peradaban itu juga akeh diartikan kok dadi nih. Oh. Nah, masjid oke. wis kita dampingi manajeriale, manajemennya, Nah. ngono to. Sing Ya. apik Ah. dadi pusat peradaban. Ya. Nah, tibane kok melu peradaban kapitalis karo sekuler. Aduh, naudzubillah. Ngono ya, Makanya ngono ya. tak tekankan kalau di masjid rumahnya Allah ya peradabannya peradaban Islam, Betul, bukan betul, peradaban betul. yang lain. Peradaban yang membawa kepada keselamatan Iya. ya dunia dan Dunia akhirat. Oh iya. Gitu. betul. Masjid jangan disalahgunakan untuk itu ya. Wah, ternyata luar biasa ya. Dari kecil, terinspirasi dari sesuatu yang sederhana, kemudian membuat komunitas yang itu bisa mendunia bahkan Alhamdulillah. karena dan dunia akhirat kan. Dunia karena itu akhirat. visi ya. Visinya itu. Kemudian misinya. Misi kan bagaimana kita Ya. untuk meraih itu. Ya. Nah, untuk meraih itu Ya. apa yang dilakukan teman-teman di Love Masjid ini selama ini? Ini, gitu. ini juga yang susah dan jarang sebenarnya. Kalau kan banyak yang akhirnya ngubungin kita toh. Aku mau bikin bersih-bersih masjid dan lain sebagainya. Ya. Nah akhirnya ya silakan di copy karena aku nggak pengen ki agung ki loh masjid ki agung. Wes iku komunitasnya Gusti Allah lah. Silakan dikembangkan masing-masing. Oh. Maka habis itu terus menjamur cinta masjid, resik masjid, bersih-bersih masjid dan lain sebagainya. Banyak Oke, sekali. oke, betul. Aku juga wes nggak conggah waktu itu. Aku mau support rumah, support mobil, support wes. Karena nggak kepikiran sampai seprofesional itu sebenarnya dulu. Sampai pada akhirnya aku wes wah ini hands up ya aku itu gitu loh. Aku Serahkan benar-benar yang lain. apa namanya itu bener-bener kayak waktu itu tuh dunia tuh dihinakan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bener-bener dihinakan, ngejar-ngejar, masya Allah wes. Masih bingung dewi. Nah karena belum cukup ilmu waktu itu tuh terus akhirnya aku memilih untuk sih hands up sih iki wes ben dilakukan. Oh, Nah oke. terus tetap kita fokus pada visi itu akhirnya sebenarnya setelah kita bersih-bersih masjid itu nextnya apa gitu loh. Karena setiap kali aku mau bersihin masjid itu aku berangkat itu sebelum subuh sudah ada di masjid itu. Nah kenapa? Supaya aku ketemu sama ring satunya masjid itu. Karena mesti ngumpulnya setiap
subuh. Setiap Gitu loh. subuh ngumpul. Iya. Siapa yang artinya- dimaksud ring 1 ini siapa itu? Nah kan mesti ketua takmir. Nek ketua takmir rasuban kan mesti tidak layak menjadi ketua takmir toh kuwi. Kan ngono. Ya ora mesti, Bro. Kadang keluar kota barang. Oh ya, Kan alasan. ngono. Iya, terus nanti Marbot. marbot, Jelas. imamnya, terus warga yang tinggal di situ tuh biasanya yang sepuh-sepuh ya, pokoknya decision maker dan lain sebagainya itu mesti jamaah subuh. intinya itu di subuh itu. Makanya kita pengen silaturahim ketemunya ngalai pas subuh. Dan yang kedua, ketika wis ana wong cetha subuh-subuh wis teko nang masjid luwih rajin saka warga liyane kan. Nah, kita mendapat poin. Terus akhirnya mesti bakalan pengen ditakoni. Jane lho. Takoni piye? Jenengan iki jane ngopo to? Ah, ngono lho. Dadi ora nggo proposal kita iki saka ngendi, nunggu ditakoni. Oh. Nek ora ditakoni ya wis gur salat tok. Oh. Engko nek ditakoni jawabanmu apa? Nah, panjang. Jadi begini loh. Oh, iya, iya. Begini iki kok akhirnya ono soto. Nyampean sing liyane sing dawa. Diampirke nang omah. Ya, karena kadang kita juga janjian dulu, jadinya terus lah dikasih waktu di mimbar, kita nyampaikan visi besar mengembalikan masjid sebagai pusat peradaban Islam, langkahnya seperti apa, bahwa masjid itu harus dikelola secara profesional, full team, full heart. Nah, jadi apa namanya itu nggak bisa dengan sisa waktu. Nah, karena ngurusi rumahnya Allah, ngurusi dana umat, ngurusi dana jamaah itu harus lebih profesional daripada kita berbisnis dengan manusia sebenarnya. Weh. Nah, kan ya aku dhisik nganu Piye? apa mantan cah rada dan sekolah ngono. Jadi iya, ketok. Astagfirullahaladzim. Nah, mereka itu untuk hal-hal yang kemaksiatan, untuk yang ngajain ke neraka, gue serius. Oh, serius, Gawe event ya. organizer, ono marketingnya, Konsepe. acarane konsepnya apik, mesti dikei apa jenenge alat-alat yang terbaik. Betul, nah, kita betul, itu betul. sebagai hambanya Allah, sebagai utusan di bumi ini ya kudune kan jauh lebih profesional sebagai hambanya Allah ngono lho kudune iki. Nah, itu tuh wujud kami itu berusaha untuk profesional sebagai hambanya Allah. Iya, Maka betul. apa ayo digiatkan, dan aku mesti nyari anak muda waktu itu. Sampai sekarang yang tak cari anak muda. Kenapa di anak muda? Nah, karena sing effortnya besar, yang bisa all out, full time, full heart itu anak muda. Nek apa ya, generasi bapak wis sekarang kita muliakan dengan beliau menjadi penasehat, Betul. menjadi apa komisaris yang kita laporan ke Yes, beliau. yes. Nah, ini itu sih sebenarnya yang terus apa tak tujui misinya itu untuk itu. Betul. Nanti setelah ketemu anak mudanya kita install bagaimana memaintain masjid ini. Nah, karena aku punya apa namanya itu sedikit-sedikit basic bisnis ya. Nah, jadi piye mengelola masjid itu seperti halnya kita itu berbisnis gitu loh. Jadi bedanya ngelola masjid sama bisnis itu Apa kan iki? kalau masjid itu omsetnya itu ya infak, target marketnya tuh jamaah gitu loh. Tapi kalau bisnis ya target marketnya apa namanya itu masyarakat, ya omset dari jualan itu produknya gitu loh. Jadi sama aja. Nah, bedanya kan ini dana umat yang harus dipertanggungjawabkan. Terus nanti harus serapannya kemana aja, programnya apa aja. Kalau cuman dilakukan sama orang yang relawan, mohon maaf, terus sambil lalu waktu nih, ini pertanggungjawabannya lebih berat gitu loh, karena danane orang. Nek ming 100-200 sewu ra apa nek 100-200 yuto 100-200 miliar. Nah, kan itu muni wi, Bro. Muni banget bener. Dan 2013 itu dulu kita coba ngadain quickcon ya, karena aku sangat saya sergap-sergap. Iya. Dari 6.500 masjid itu kita total dana itu masuk satu kali Jumatan aja ya. Satu kali Jumatan itu udah ratusan miliar. Ratusan miliar. Jadi mustahil miskin sebenarnya. Warga kita di Jogja khususnya dan umumnya di bangsa kita itu ketika baitul malnya masjid ini bisa dikelola dengan baik itu mustahil miskin. Nah, itu kan yang akhirnya terus mulai aku karo konco-konco liyane sama Kang Puji dan sebagainya mendakwahkan untuk masjid saldo nol. Wah, saldonya dinolkan. Nah, ini nek jenengan isih kemutan kan gitu. Jadi itu udah viral tuh dulu tuh. Wow, saldo kok ngasih nol itu. Ya perlu negatif.
Nah, nek saiki akeh sing min sih. Oh, ono sing ngono kuwi modele. Ben beda. Ben beda sampe min ngono. Wis pokoke jebule utang. Heeh, pokoke ngutang sik ngono karo bakule karpet dan lain sebagainya iya, itu. Itu terjadi memang. Betul. Nah, gitu. Jadi habis itu terus kita build up manajemennya. Nah, sampai sekarang akhirnya sama Pak Kiai Jazir kadang diajak karena banyak masjid-masjid yang punya kemampuan untuk membangun masjid besar tapi tidak tahu cara mengelolanya. Betul. Nah, ini orang cerita lucu kan. Wah. Nanti kita itu dikasih amanah. Jenengan rata kon terus ya wis anu. Ora apa-apa. Enak ya jenengan dadi host ya. Seneng aku ngene iki. Kapan-kapan tak rekamke wis kok omah. Ngomong dhewe. Ya terus. Tadi satu masjid itu beliau tuh punya perusahaan besar. Terus di akhir masa hidupnya itu mungkin wis kroso ya. Sekarang memang sudah almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Amin. Jadi pengen bikin masjid besar di tanah seluas 5 hektar. 5 hektar. Tapi beliau mencari iki terus manajemen kok piye ya? Aku iki masjidnya nang desa, jamaah ya ono ora, dan lain sebagainya. Betul. Aku kesana lah barengan terus akhirnya ditanyain atau dikei tantangan. Pokoknya aku pas engko launching masjid iki sing teko jamaah kudu 2000 minimal. Kudu 2000. Padahal jenengan bayangke kuwi wis pokoke nang daerah terpencil, daerah desa. Desa ngono kuwi. Ya sik ketok. Sik ketok 40 liyane ra ketok. Jamaah juga. Tapi aku tenang wae. Oh nggih, siap ini alhamdulillah. Nah, akhirnya setelah jadi, setelah kita mau launching gitu, aku nggak kondo, aku cari sama Kiai Jazir ono funding apa nama itu satu tiket dua tiket umroh terus kita pasang banner tarawih berhadiah umroh. Oh. Yuk gawe undangan nggone masyarakat. Oke. Sing teko 3.500. Berarti malah melebihi target. Terus yang dua iki ya karena ora trimo, ora ming loro. Wis nek kaya ngene carane tak tambahi 3 hadine 5 hadiah tambah rame meneh. Soalnya selain berhadiah umroh, setelah itu ada makan gratis, makan malam setelah sholat tarawih. Jadi tidak ada alasan untuk mereka menolak datang ke masjid itu. Betul. Wah, ya ini salah satu strategi yang mungkin bisa diterapkan di takmir-takmir masjid yang ada di Indonesia ya. Dananya beliau sendiri. Dana pribadi. Dana pribadi gitu loh. Maka sebenarnya kita itu nggak kekurangan teman-teman pengusaha. Banyak sekali orang-orang kaya itu yang bingung mau mentasarufkan uangnya. Cuman hanya nggak tahu endi to sing tak percaya ki, endi to nek programe sing real tenan itu. Nah, saya itu cuman kita itu mendorong untuk para takmir masjid itu percaya diri untuk membuat program yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa diaplikasikan, dan kemudian itu betul-betul bermanfaat. Mungkin gitu kan orang memberikan hartanya kan harapannya dapat jariahnya kan. Betul. Karena nggak pernah dipakai misalnya kayak sekarang ya masjid besar megah, tapi nggak boleh untuk sholat. Iya itu parah banget. Kalau yang nonton mungkin orang-orang pengusaha ya. Biasanya pengusaha nyari lahan mas, kontrakan. Misalkan nenggone jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang itu 1 meter iso 25 juta loh. Nah, nek misalkan ana masjid, salah satu masjid kono, 100 meter aja. Regane wis piro? Urung nek sing 200 meter, belum bangunannya. Artinya itu secara bahasa di investasi itu nilai valuasinya itu udah sangat tinggi. Maksudnya apa? Masjid itu mau masjid itu iya gede tapi nggak diramekan. Nggak dipakai kan gitu. Tapi gampang cara ngeramekke, Bro. Iya carane. Didol wae, Bro. Itulah makanya kurang rame kan. Wah, masjidnya didol ini rame. Masjid ini sudah menjadi monumen. Ya banyak yang seperti itu museum. Nah, museum. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, maka sekarang itu sebenarnya kita itu sedang merancang membuat apa ya ibaratnya bahasanya apalah antitesis atau apa gitu. Masjid ini bangunan fisiknya nggak harus bagus, nggak harus besar, nggak harus megah, tapi kontribusinya yang besar, kontribusinya yang bagus kepada masyarakat. Betul. Nah ini kita yang baru bangun masjid, barusan Masjid Muslim United itu tadi kita bikin hanya dalam waktu 3 hari. 3 hari sudah dan ini hari ke-28 ditandai dengan
dibacanya tilawah juz ke-28. Jadi one day one juz. One day one juz. Setiap habis sholat 2 lembar yang dibaca. Kayak gitu. Nah, kita apa namanya itu jamaahnya kita punya santri. Ya santrinya santri kalong. Santri-santri apa namanya itu yang mau ini kita bikin acara di masjid itu senantiasa ada tarbiyah lah, ada untuk mereka habis subuh ada kuliah subuh, nanti jam 8 sampai setengah 10 ada apa namanya itu kajian, ada halakoh, terus habis zuhur nanti ada ngaji, terus setiap bar subuh, bar zuhur karo bar maghrib kita sediakan makan gratis. Nah itu penting, kayaknya penting itu. Jadi perlu digarisbawahi itu kayaknya. Oke. Nah, awal-awal kemudian suka dengan masjid, tertarik dengan masjid, kemudian bagaimana cara kemudian dulu itu saya pernah ingat ya. Ingat waktu itu saya ikut PMJ-nya Kang Puji ya. PMJ Kang Puji itu tetap Selasa itu ya, Selasa. Aku santri tetap Kang Puji. Iya, waktu itu kan Kang Puji bilang, "Woi, sapa sik iki ono agung iki, sapa sik arep ngurusin masjid?" Aku ngacung kan aku. Aku Kang, ngendi Masjid Padokan. Ya, langsung pagi harinya kita eksekusi. Ya, tapi aku ora jedel. Coba Kang Puji kan usul ya, aku usul lah. Karena mau Ben Agung sing ngurusi aku kan gitu. Nah, itu luar biasa. Nah, terus gimana caranya Love Masjid waktu itu kemudian bisa menggandeng aktivis-aktivis dakwah, atau mungkin ormas-ormas atau organisasi dakwah yang ada di tengah masyarakat ini. 2013 itu pada saat itu lagi gencar-gencarnya komunitas-komunitas, komunitas muslim waktu itu. Wah, komunitas sedekahi kayak bener-bener euforianya luar biasa. Tapi masalahnya dulu itu sampai sing do rebutan donasi, rebutan pasien. Nganti ngono ya. Wah, ngeri ngono. Eret-eretan. Bully-bulian nggone media sosial, Facebook dan lain sebagainya. Nah, berawal dari kegelisahan itu akhirnya ayolah kita kumpulin seluruh komunitas-komunitas ini bergabung. Kita bikin. Siapa sih warna inisiasi untuk menginisiasi? Ya aku. Kowe wi. Oh, yo ragumun sih aku. Karena biasa bae. Aku ki apa jenenge iki? Sowan ya, masing-masing sowan ke ustadz-ustadz, semuanya minta nasihat dan lain sebagainya. Nah, akhirnya tercetus insight itu, yuk dikumpulin. Nah, temanya ngumpulin apa sih sebenarnya? Nah, jarene iki dhewe iki diwedeni nek salat subuhe padha karo salat Jumat. Kuwi terlepas dari dhaif dan lain sebagainya walam tapi pernah ono sing cerita ngono kuwi. Jadi kekuatan kaum muslimin itu apa ceritanya? Kejayaan kaum muslimin gitu ya ceritanya ya. Itu kalau sholat subuh seperti sholat Jumat gitu. Gitu. Nah, itu hanya terjadi setahun sekali pada saat bulan Ramadan. Karena bar sahur biasanya nang masjid. Sholat subuh. Nah, maka kita punya semangat bagaimana meramadankan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Waktu itu ya temanya adalah terus ngopo kampanye kita ngejaki wong do subuhan nang masjid gitu. Jadi kita kerja sama 5 masjid besar. Infak 1 kali Jumatane kuwi kita minta donasi, kita cakke belanjake alat sholat. Alat sholatnya kita bagi sebagai itu simbol untuk ngajarin orang sholat kembali ke masjid, ngidupin subuhnya. Waktu itu berapa banyak yang bisa diajak untuk kerjasama kayak gitu? 55 komunitas. 55 komunitas dengan 5 masjid. Dengan 5 masjid besar yang ngadain campaign itu. Jadi pada saat itu tuh khotbah barang itu temanya sama 5 masjid itu. Jadi 5 masjid itu tuh pas sekali Jumatan itu, pas kita terus akhirnya funding, pokoknya ini infaknya kok ditumpuk, dibelanjake ya, nggo kita itu mengkampanyekan subuh berjamaah ngono ya. Nah, sampai kayak gitu tuh. Apa itu waktu itu programnya subuh? Jogja berjamaah. Tapi akhirnya terus jadinya kita kita ganti jadi Indonesia berjamaah. Karena di nasional itu belum ada. Indonesia berjamaah. Meskipun baru Jogja. Iya. Serapa apa oleh Indonesia ini orang mungkin Amerika berjamaah. Indonesia berjamaah. Tapi cukup waktu itu cukup dikenal lah, Nah, makanya berawal dari embrio itu akhirnya wong sing do congkrah nang nggone Facebook atau segala macam ketemu akhirnya malah njuk berbagi donasi, berbagi donatur. Pasiennya sopo aku tak bidang iki mulai kondusif akhirnya. Alhamdulillahnya di situ. Oke. Gitu sih.
Wah, luar biasa. Kita ngulik tentang love masjid ternyata panjang juga ya. Maksudnya jelasnya itu banget nih loh. Nah, dan itu ternyata membuat kita itu terinspirasi. Oh, ternyata umat Islam itu sebenarnya bisa bersatu. Ya. Umat Islam itu bisa bersatu. Kemudian dari mana? Ya dari masjid sebenarnya. Dari masjid itulah persatuan umat Islam. Karena itu menjadi pusatnya peradaban kaum muslimin sebenarnya, peradaban Islam nantinya. Luar biasa. Dan orang kalau disinggol masjidnya pasti marah. Disinggol masjidnya marah. Kalau mungkin disinggol gerakannya, ormasnya, atau mungkin belum tentu kan, karena itu hanya semacam apa ya, ya kendaraan saja. Tapi kalau ini itu udah bicara tentang Baitullah kan, rumah Allah, di mana itu orang itu betul-betul masuk saja harus dengan adab yang baik, yang diomongkan juga yang baik, gitu kan? Nah luar biasa.